Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di sesi berbagi Pustakawan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini sesi berbagi pertama ya di tahun 2022 setelah ada sesi berbagi sebelumnya di tahun 2021. Yang terhormat Bapak Subkoordinator Hubungan Lembaga Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri, Bapak narasumber, Ibu moderator, Mbak moderator mungkin ya, Mbak moderator, kemudian peserta sesi berbagi Pustakawan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tidak hanya dari lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan saja, tapi juga ada dari eksternal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selamat datang, selamat bergabung Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Pamela Damayanti, saya pembawa acara di sesi berbagi KKP pagi ini. Puji syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul di sini secara daring di sesi berbagi Pustakawan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk tema hari ini Bapak Ibu sekalian adalah kiat terjemahan dalam bahasa Inggris. Nanti akan ada narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Ada Mas Agus Sapari, beliau adalah penerjemah muda di Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum memasuki acara selanjutnya, mari kita menyimak lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu sekalian dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu sekalian dimohon untuk duduk kembali. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, agenda selanjutnya adalah menyimak sambutan dan arahan yang disampaikan oleh Bapak Budi Ihsan Nasution selaku Subkoordinator Hubungan Lembaga Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri. Kepada Pak Budi Ihsan Nasution dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita semua. Salam literasi buat kawan-kawan para pemustaka di lingkungan pusat maupun di UPT dan kawan-kawan daerah yang khusus pustakawan. Terima kasih kawan-kawan semua ya, saya manggilnya kawan-kawan daerah supaya kita lebih mudah seperti itu, karena selama pandemi ini memang kita agak sedikit berubah gaya hidupnya kita. Yang awalnya kita itu bebas tanpa masker, sekarang kita tuh harus kemana-mana memakai masker.
mudah-mudahan di hari yang pagi yang cerah ini kawan-kawan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan buat kita semua dan kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari walaupun di dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini PPKM kedua seperti itu. Nah, mungkin di daerah kawan-kawan mungkin ada yang level 1 ataupun level 0. Nah, pagi ini adalah sesi berbaginya kita seperti yang disampaikan oleh pembawa acara dan Bapak Melani ya. Ini adalah sesi kita yang kelima, seharusnya yang keenam. Harusnya kemarin itu Desember itu kita yang keenam tahun karena satu dan lain hal kita undur dari Januari menjadi yang sesi keenam. Untuk 2022 ini sesi yang pertama. Itu. Di sini sudah ada Mas Aegis ya, panggilnya Mas Agus tapi lebih kerennya Mas Aegis. Nah, Mas Aegis ini memang salah satu pakar kita di bidang translator ya, dan punya sertifikasi nasional dari Sekretariat Negara. Dan mudah-mudahan para pemustakawan semua bisa meminta nomor kontak Mas Aegis ini supaya bagaimana sih cara menyadur dari menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia sehingga bisa menambah angka kredit kawan pemustaka. Setidaknya kawan-kawan di daerah mungkin dari bahasa Indonesia ke Inggris itu bagaimana nanti silahkan lebih lanjut nanti sama Mas Aegis ini seperti itu. Nah, kita memang dalam kondisi pandemi COVID ini memang ditantang untuk lebih kreatif ya dalam bagaimana kita untuk mendapatkan kredit seperti itu. Dan tentunya dengan kehadiran Mas Aegis sebagai narasumber kita di pagi hari ini salah satu nanti akan memberikan kiat-kiat untuk bagaimana menerjemahkan yang baik dari bahasa Inggris ke Indonesia atau dari Indonesia ke Inggris seperti itu. Karena Mas Aegis ini pengalamannya sangat luar biasa dan Mas Aegis ini salah satu master di bidang environmental science atau Mas Aegis ini pernah kuliah di University of Australia, University Australia, jadi kalau kita dalam komunikasi berbahasa Inggris sama Mas Aegis ini sehari-hari memang itu agak tenang, karena kita kaku seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini salah satu ya artinya kita untuk supaya kita tuh bisa lebih lagi dalam berbahasa Inggris seperti itu. Karena dengan kita menyadur, setidaknya kita mengetahui arti artikel kalimat per kalimat seperti itu nanti, walaupun memang tidak bisa diterjemahkan kalimat per kalimat. Jadi memang ada bahasa atau grammar yang memang harus kita ketahui seperti itu. Nah, harapannya bagi para pustakawan yang mungkin di lingkup ya, khususnya yang gabung pustakawan PNS, ataupun gabung pustakawan yang non-PNS. Nah ini dimanapun kawan-kawan berada, jangan dilihat dari sisi itu maksudnya kalau PNS harus kreditnya fokus untuk angka kredit, seperti tidak itu. Jadi yang perlu kita fokuskan kali ini adalah bagaimana teknik kita untuk menyadur dari Inggris ke Indonesia ataupun Indonesia ke Inggris seperti itu supaya pada saat kita menulis sebuah artikel yang memang bermanfaat buat kita yang lain ini sudah memang benar-benar sesuai dengan kaidah yang baik seperti itu. Mungkin supaya tidak memperpanjang waktu ya, karena kita saya terus terang sangat sekali dengan sesi ini. Jadi saya ingin dengar juga dari Mas Aegis itu seperti apa, karena saya juga ingin belajar banyak juga nih dari Mas Aegis bagaimana seorang translator itu menyadur dari Inggris ke Indonesia seperti itu. Jadi supaya tidak buang waktu, saya cukupkan dulu sambutan saya ya. Mudah-mudahan kita di dalam kondisi COVID-19 ini tetap semangat dan salam literasi. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Budi Ihsan Nasution. Bapak Ibu sekalian, mengingatkan kembali untuk dapat memasang virtual background yang dapat diakses melalui tautan yang tersedia di kolom chat. Setelah ini kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya. Mohon untuk mengaktifkan kameranya, kemudian memasang virtual background yang tersedia di kolom chat. Jika sudah siap, nanti kita akan foto bersama. Bapak Ibu sekalian, sudah siap semua? Sudah mengaktifkan seluruh kameranya Bapak Ibu sekalian ya. Baik, saya hitung. Salam literasi. Oke, salam literasi Bapak Ibu sekalian. Saya hitung 1, 2, 3. Ya, layer kedua, saya hitung 1, 2, 3. Oke, layer terakhir, saya hitung 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nanti fotonya juga akan masuk di ini ya, di tautan yang tersedia di kolom chat. Nanti bisa diunduh juga. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah ini adalah sesi yang kita tunggu-tunggu. Iya. Sesi berbagi pustakaan KKP dengan tema Kiat Terjemahan dalam Bahasa Inggris. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, narasumber di pagi hari ini adalah Mas Agus Sapari atau lebih akrab disapa Mas Eges. Beliau adalah penerjemah muda di Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun nanti diskusinya akan dipandu oleh moderator, ada Mbak Bernavita Viana, yaitu pengelola media digital di Archipelago Indonesia Marine Library atau Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tanpa perlu berlama-lama, saya langsung persilahkan Mbak Bernavita untuk memandu kegiatan sesi berbagi hari ini. Silakan Mbak Bernavita. Thanks a lot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam kenal semuanya. Buat yang udah kenal, welcome back to Bena. Ya, buat yang belum kenal, salam kenal. Saya Bernavita, biasa dipanggil Bena. I do not know you yet. Oh my God. Oke. Kebetulan saya sama Mas Agus atau yang biasa disapa Mas Eges ini ada di sebelah kanan saya. Yes. And I'm on your left. Oke. Di sebelah kiri ini, gitu. Kalau bahasa Jawanya. Oke, lanjut aja. Tadi sebenarnya beberapa CV-nya Mas Agus udah dijelasin sama Pak Budi Ihsan Nasution. Cuman ini CV did I send you? You said how many CVs did I send you? I only send you 1 CV. Yes. Serba salah aku tuh. No. Oke, langsung aja daripada kalian punya kelamaan ya Bapak Ibu, mohon izin. Oke, izin Bapak Ibu, secara Mas Agus ini tuh penerjemah yang terampil katanya, yang setia juga dalam komunikasinya. Bahkan udah diinterpretasikan selama bertahun-tahun dan beliau ini ternyata sebagai perwakilan dari CIFDEC yang memiliki base di Bangkok. Terus Mas Agus ini not based in Bangkok. Oh, be careful with that. Oke, center based in Bangkok, Thailand. Oke, my fault, sorry. Sorry. Good. Oke, Mas Agus juga memiliki tingkat kefasihan yang tinggi dalam bahasa Indonesia. Really? You know how to assess your bahasa Indonesia's levels or the fluency? What is the test? What is the name of the test for bahasa Indonesia fluency? Apa itu mestinya? Tiba. Oh, oke. Astagfirullahaladzim. Oke, lanjut. Mas Agus juga, bukan ya? Nggak kenal kalau Mas Agus. Mas Eges juga secara berturut-turut terlibat dalam pertemuan bilateral yang spesialisasinya tentu dalam bidang kelautan dan perikanan. Kemudian beliau juga penerjemah sewaktu workshop, terus pertemuan multilateral.
dan seminar. This is because you are Japanese, so it's not easy to say L in one word. Oke. Yeah, no need to worry about it. Ibu, Bapak Ibu, saya izin, saya belajar dulu. Go ahead. Go for it. KKP accelerate. Kemudian Mas Agus juga ternyata ini berpengalaman banyak banget. Salah satunya aja ya, kalau semuanya kayak takut salah deh saya. Pertemuan bilateral dengan pejabat tinggi di karantina dengan Deputi Perwakilan TETO, Taiwan Economic and Trade Office di Indonesia 2021. Terus beliau juga ternyata lulusan dari University of Australia jurusan manajemen. So do you think the other people is not amazing because of staying here? Yeah. No, still amazing. Oke, Bapak Ibu, daripada kelamaan kita sambut Mas Egers. Silakan waktu dan tempat di Zoom meeting ini. Oh iya Bapak Ibu, 30 menit untuk Mas Egers, 30 menit kemudian untuk tanya jawab. I thought you were saying that 30 minutes for me and 30 minutes for the participants. No, right? Ya, boleh kita debat. Terima kasih banyak, Bena. Dan Pak Bin, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk nampang di acara ini. Semoga Bapak Ibu sekalian tidak terlalu muak ya. Apa istilahnya bahasa Indonesia itu, melihat tampang saya yang amburadul begini. Amin ya Allah. Sebelumnya seperti yang sudah dikenalkan oleh Pak Bin, saya Agus Sapari. Saya adalah penerjemah muda di Biro Humas Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri. Saya ditempatkan di BHKLN mulai tahun kemarin, April 2021, sebagai penerjemah yang kebetulan fungsionalitas pekerjaan tidak hanya di BHKLN, tetapi juga di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan bila merujuk kepada peraturan yang dikeluarkan oleh Menpan RB, seorang fungsional tidak akan hanya bekerja di lingkup kementerian tempat di mana dia ditugaskan, tetapi akan melakukan interlinguistik, interkontinental mungkin ya, antar benua yang bisa memungkinkan. Itu salah satu bentuk menurut saya practicality dari seorang fungsional. Dan saya juga berharap bahwa fungsionalitas seperti ini akan menjadi lebih kuat, khususnya Anda, para librarians, para pustakawan Indonesia yang punya kekhususan fungsional atau profesi, ya bisa disebut profesi kah? Pustakawan? Ya, seperti sejajar juga dengan seorang dokter, insinyur, arsitek, dan penerjemah tentunya. Baik, saya mohon izin akan membagi layar. Alright, it's full. Okay, like this. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat datang di sharing session Pustakawan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tema sesi berbagi kali ini adalah kiat penerjemahan dalam bahasa Inggris. Bukan berarti bahwa kiat-kiat ini hanya bisa dilakukan untuk bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, tetapi bahasa secara umum. Di dunia penerjemahan, istilah bahasa yang digunakan adalah bahasa sumber dan bahasa sasaran. Jadi kiat penerjemahan ini bisa dilakukan di bahasa sumber dan bahasa sasaran. Baik, sebelum saya memulai materi yang saya bagi dengan Bapak Ibu sekalian, saya ingin sekali mengucapkan selamat tahun baru. Selamat datang di tahun macan air yang mulai berlaku 1 Februari 2022. Buat Bapak Ibu sekalian yang punya sio ciong di tahun macan air, mohon bersiap-siap. Untuk Anda-Anda yang mengalami kemakmuran, berbagilah dengan mereka yang memiliki sio ciong di tahun macan air. Anda termasuk yang ciong? Bukan. Oke. Baik. Di dunia penerjemahan, lagi-lagi saya ingin mengenalkan seorang makhluk ganteng, Raden Mas Panji Sosrokartono. Ada yang tahu beliau siapa? Kalau lihat dari namanya, Kartono untuk laki-laki. Bangsawan. Kalau perempuan biasanya? Raden. Katanya ada yang jawab nih, kakaknya Raden Ajeng Kartini. Wow, siapakah itu? Siapa yang menjawab? Maya Pradipta dari Universitas Jember. Wow. Anda penyuka historia kah? Oke. Betul sekali. Beliau adalah kakak kandung dari
pahlawan nasional kita habis gelar terbitlah terang, Ibu Raden Ajeng Kartini. Beliau seorang poliglot, seorang yang mampu berbahasa banyak. Tercatat bisa melakukan pembicaraan menggunakan 26 bahasa asing dan 17 macam bahasa daerah. Dan beliau juga pernah dipastikan sebagai ketua tim penerjemah Liga Bangsa-Bangsa. Pada saat itu United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa belum dibentuk. Dan beliau memang luar biasa, pernah melakukan negosiasi dengan suku pedalaman di Eropa, something like Swahili language, dan itu di-hire oleh pasukan sekutu. Secara tidak langsung bagi dunia penerjemahan, beliau adalah pahlawan nasional. Tapi saat ini masih dalam proses pengusulan. Semoga dengan dukungan Bapak Ibu sekalian sebagai pustakawan Kementerian Kelautan dan Perikanan, usulan beliau untuk menjadi pahlawan nasional bisa tercapai. Anyway, terima kasih Bu Maya, luar biasa. Beliau salah satu idola saya, bukan Bu Maya ya, Raden Mas Panji Sosrokartono. Baik. Anyway, sebelum ke materi, saya pengen sedikit pamer. Wow. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa penugasan terkait dengan saya sebagai seorang penerjemah, seperti yang disebut oleh Nina, the moderators in here. Ada beberapa penugasan yang terkait dengan penerjemahan lisan. Di antaranya adalah saya mendampingi Kepala Pusat Karantina Ikan melakukan negosiasi bilateral dengan Etase Perikanan Kedubes Republik Federasi Brasil. Model penerjemahan lisan yang digunakan di sini adalah konsekutif. Jadi artinya pada saat penerima manfaat penerjemah selesai melakukan ujaran, saya melakukan penerjemahan lisan ke bahasa sasaran atau bahasa target. Kemudian kembali dengan Kepala Pusat Karantina Ikan menggunakan metode penerjemahan lisan konsekutif kembali dengan Sekretaris Kedubes Kerajaan Norwegia. Ini terkait dengan pembahasan Permen nomor 11 tahun 2019 Health Certificate. Kemudian dengan Bapak Sekjen KKP, pembahasan dengan Wakil Kedutaan Besar Prancis di Jakarta, kembali saya menggunakan model konsekutif, tetapi ada tambahan di mana saya melakukan penerjemahan lisan secara berbisik, whispering interpretations, karena saya berada di samping Pak Sekjen. Selain itu juga saya ingin menyampaikan di sini, kebetulan ada satu pertemuan dengan Yang Mulia Duta Besar Kerajaan Denmark dan MKP, dan saya menjadi interpreter, penerjemah lisan berbisik juga, karena saya melakukannya hanya kepada satu orang, kebetulan dengan Duta Besar Kerajaan Denmark di hari itu. Ada beberapa penugasan lain, dan saya takut tidak cukup layarnya, bukan waktunya ini. Dan ini adalah model penerjemahan lisan simultan. Artinya di sebuah workshop di mana seorang pembicara melakukan presentasi, saya melakukan penerjemahan lisan secara langsung. Artinya hanya beda beberapa detik berbarengan dengan sang pembicara. Berbeda dengan yang konsekutif di mana saya melakukan penerjemahan setelah sang pembicara atau penerima manfaat penerjemahan lisan selesai berbicara. Do we have any? Sorry, ada apa namanya? Timer? Oke, thank you. Sudah aku sediakan. Terima kasih. Baik, itu beberapa hal yang mungkin terdengar show off ya, tapi saya pengen Anda tahu. Inilah penugasan terkait penerjemah. Siapa tahu ada yang tertarik. Alright. Baik, sekarang masuk ke tema penerjemahan. Di dunia penerjemahan, khususnya bahasa Indonesia tidak membedakan antara penerjemahan tulis, penerjemahan lisan, dan transliterasi. Sementara di dunia penerjemahan, katakanlah bahasa Inggris, penerjemahan terbagi dalam tiga hal utama, yaitu translations. Jadi pada saat Anda melakukan kegiatan penerjemahan tulis, maka kata yang digunakan atau istilah yang digunakan adalah translation. Orang yang melakukan kegiatan penerjemahan tulis disebut translator. Jadi mohon apabila satu waktu ada seseorang yang berbicara, oh, can you please translate this? Itu berarti bahwa
Anda melakukan penerjemahan tulis. Sementara untuk penerjemahan lisan, yang digunakan adalah interpretation. Atau orang yang melakukan kegiatan penerjemahan lisan adalah interpreter. Jadi kalau ada suatu kegiatan tiba-tiba library Anda, perpustakaan Anda kedatangan tamu asing, kemudian tamu bilang, "Hey, can you please do the interpretation for me?" Itu artinya sang tamu menginginkan Anda melakukan penerjemahan lisan. Sementara transliterasi, ada yang apa ya? Connect nggak kira-kira kalau transliterasi itu apa? Biasanya kalau tadi pagi saya lihat Mbak Safira itu membaca satu bahasa, di bukunya tertulis transliterasi. Mbak Safira nggak ada di sini ya? Ada. I mean in this room. Nah, transliterasi itu pengalihan aksara. Artinya huruf-huruf yang digunakan di bangsa tertentu, negara tertentu, itu bila terlebih dahulu dialih aksarakan menuju huruf-huruf Latin atau Romawi, maka itu disebut penerjemahan transliterasi, penerjemahan pengalih aksaraan. Satu cabang tersendiri dari penerjemahan. Hebatnya bahasa Indonesia, ketiganya digabung dalam satu kata, penerjemahan, terjemah. Jadi seringkali membingungkan buat bangsa lain, tetapi praktik buat orang Indonesia. Begitu orang pengen ngomong, terjemahkan ini. Begitu yang bersangkutan nanya, apa yang terjemahin? Tulis, lisan, atau transliterasi. Alright. Merujuk dari buku Dasar-Dasar Penerjemahan Umum, karya Ibu Haru dan Bapak Andika. Wait, I need to change it. This one. Ya, penerjemahan tulis adalah interpretasi makna teks dari bahasa sumber untuk menghasilkan teks padanan dalam bahasa sasaran yang mengkomunikasikan pesan serupa. Di sini ada dua istilah, bahasa sumber dan bahasa sasaran. Selain itu, untuk mendapatkan pemahaman yang katakanlah komprehensif tentang penerjemahan tulis, ada 4 hal yang mesti dipegang. Makna, padanan, sasaran sumber, serupa. Similarity, bukan the same. Ya. Jadi apabila akan sulit sekali untuk mencari arti yang sama, karena dua bahasa yang berbeda memiliki makna yang berbeda. Tetapi padanannya itu adalah tugas penerjemahan. So, bahasa sasaran itu berarti bahasa yang akan menjadi target kegiatan penerjemahan. Sementara bahasa sumber adalah bahasa yang menjadi awal pengalihan makna dengan menggunakan padanan di bahasa target. Jadi begini, apabila Anda mendapat tugas, hey, can you please translate this Indonesian article? Bahasa sumbernya apa? Can you please translate this Indonesian article? Ya, bahasa sumbernya bahasa Indonesia. Sementara bahasa sasarannya apa yang diinginkan oleh penerima manfaat. I want you to translate this to English. Tapi kalau misal pertanyaannya, hey, can you please translate this English article? Bahasa sumbernya apa? Bahasa Inggris ya. Jadi di sini tidak terkunci pada kalau bahasa sumber itu ya bahasa ibu saya, tidak. Bahasa ibu bukan bahasa ibu saya, itu difference ya. Bahasa ibu saya Jawa, tapi bahasa ibu saya Indonesia. Jadi ada agak sedikit berbeda. 4 hal yang mesti dipegang dalam kegiatan penerjemahan ini. Makna, padanan, sasaran, serupa, similarity, not the same. Mohon itu bahwa penerjemahan adalah bukan melakukan pengalihan makna yang sama dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Oke. I don't know what's happened with this. It's not easy changing. Wow. Kembali dari buku yang sama, ada 3 hal yang katakanlah mesti dipegang oleh seseorang yang akan melakukan penerjemahan, yaitu kompetensi dasar. Kompetensi di sini adalah kemampuan, bukan satu bentuk kompetensi yang harus diambil melalui sertifikat. Oh, it is 10 o'clock.
and I have to pause this. Yeah? Alright. Bapak Ibu izin di pause sebentar ya. Kebangsaan dan cinta tanah air, pengabdian terhadap negara dan rakyat Indonesia, kecintaan terhadap ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi seluruh pegawai di lingkungan instansi pemerintah. Dengan ini akan diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dimana seluruh pegawai untuk berdiri pada sikap sempurna di ruang kerja masing-masing. Finally. Thank you so much. Demikian lagu Indonesia Raya telah selesai diperdengarkan. Atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Dan dipersilakan duduk kembali. Baik, terima kasih banyak. Shall we continue? Ya, silakan. Terima kasih banyak. So, berdasarkan buku yang dikarang apa ditulis ya? Ditulis oleh Ibu Haru dan Bapak Andika. Dasar-dasar penerjemahan umum, bahwa kegiatan penerjemahan itu memiliki minimal atau maksimal ya 13 kompetensi dasar. Jadi kompetensi di sini lebih bicara mengenai kemampuan dasar seseorang yang akan melakukan penerjemahan. Bisa dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. 13 kompetensi dasar, metode ada 8 dan ada prosedur 6. Cuman saya pengen membatasi diri saya sendiri untuk hanya membahas soal kompetensi dasar. Itu pun 6 yang pertama disebut oleh pengarang buku ini. Untuk bahan yang akan kita bahas hari ini. Baik. Ya, 13 kompetensi dasar ini seperti yang ada di layar. Itu dimulai dari kemampuan bahasa sumber, kemampuan bahasa sasaran, interlinguistik, pengetahuan budaya, kemampuan untuk mengalihkan pesan, kemampuan memahami tekstual, pengetahuan tentang disiplin. Disiplin di sini bukan kemampuan Anda untuk menertibkan diri sendiri, tetapi disiplin ilmu, cabang ilmu, disiplin istilah tertentu. Teknologi di sini bicara soal alat-alat bantu dalam penerjemahan seperti Google Translate atau Yahoo Translate atau CAT, Computer Aided Translation Tools, alat bantu berbasis komputer yang kalau Anda lihat di salah satu iklan di media sosial, orang Jepang yang pegang alat seperti recording, nanti begitu Anda bicara sesuatu di alat itu akan mengeluarkan suara. Interpretasi dari suara yang Anda masukkan.
terminologi, kemampuan melakukan penelitian, profesional, bisnis, dan teori. Bicara soal kemampuan yang pertama, kemampuan bahasa sumber, di sini hal-hal yang mesti dimiliki oleh orang yang akan melakukan penerjemahan adalah memahami dan membaca teks. Artinya tadi Pak Bin menyebut soal lengket ya, lengket penerjemahan kalimat per kalimat. Kalau saya berpikir ini ada satu tip juga ya. Ngomong-ngomong soal lengket, apabila Anda tidak terbiasa menggunakan pengucapan kosakata bahasa Inggris, lebih baik Anda hindari makanan-makanan yang membuat mulut Anda itu sering terkatup ya. Jadi biasanya pengucapan dalam bahasa Inggris itu posisi lidahnya itu berada di tengah-tengah mulut Bapak Ibu sekalian dan mulut saya. Orang-orang yang biasa berbahasa Arab itu kemampuan pengucapannya biasanya lebih baik daripada orang-orang di luar native speaker bahasa Inggris yang melakukan pelafalan atau pengucapan. Karena bouncing biasanya, pengucapan bahasa Inggris itu bouncing lidahnya. Mental dari atas ke bawah, mental atas ke bawah. Gitu. Nggak pernah nempel di salah satu sisi bagian mulut itu. Do you see that kind of pictures in the end of the screens? What was that? Is a woman? No. 1, 2, 3, 4, 5, 6. The 6th screen. Is a woman? Okay. I thought it's a ghost. I'm really sorry about that. Ya. Nah, kemampuan bahasa sumber Anda biasanya berkaitan dengan bahasa ibu. Tetapi bisa jadi bahasa sasaran akan menjadi bahasa sumber Anda. Semisal penugasan tadi, bahasa sumbernya ternyata bahasa Inggris. Anda harus menerjemahkan tulis artikel bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Maka bahasa Inggris menjadi bahasa sumber Anda. Nah, untuk dapat memiliki kemampuan bagaimana memahami dan membaca teks, Anda harus menguasai kosakata yang luas. Di sini disebutkan bukan menguasai kata yang luas, tapi kosakata. Seperti yang Bapak Ibu kenal, kata itu kata hanya kata, artinya tidak memiliki makna atau arti atau tujuan tertentu. Kata dalam bahasa Jepang misal nihongo, itu kata buat orang Indonesia yang tidak mengerti arti bahasa Jepang. Tapi buat orang Jepang, nihongo adalah kosakata. Begitu juga dengan bahasa Indonesia. Makan. Oh, di Filipina kata makan mungkin akan punya arti yang serupa. Makan adalah kata buat orang Jepang atau orang di luar Indonesia yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Tapi buat orang Indonesia, makan adalah kosakata. Bisa jadi juga orang Jawa yang tidak mengerti bahasa Indonesia tidak akan menganggap makan sebagai kosakata, tetapi sebagai kata. Nah, kemudian salah satu hal yang penting juga dalam kemampuan bahasa sumber adalah mengembangkan kosakata. Artinya kemampuan parafrase, mencari padanan kata yang serupa. Makan kira-kira dalam bahasa Indonesia ada lagi selain makan? Kalau bahasa Jawa madang. Madang. Bahasa Jawa. Oke, bahasa sumbernya Jawa berarti ya. Nah, pengembangan kosakata seperti itu harus bisa dimiliki oleh seseorang yang akan melakukan kegiatan penerjemahan. Selain itu, dari bahasa sumbernya, orang yang akan melakukan kegiatan penerjemahan harus bisa memahami unsur tersirat dan tersurat. Semisal begini, ada kalimat I smell a rat. Kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia terjemahannya apa? I smell a rat. Tersiratnya apa? Tersuratnya apa? Kalau tersurat, I smell a rat. Ya, saya membaui tikus. Tersuratnya seperti itu. Padahal artinya tidak. Kalau dikaitkan dengan apa istilahnya? Idiom, smell a rat itu sama dengan curious, curiga. Something fishy, yes. Seperti itu. Jadi memahami unsur tersirat dan sesurat sekaligus ya. Ada unsur dan di sini. Kalau ada kata dan, artinya apabila dua hal disebutkan, kedua-duanya harus dipenuhi. Jadi misal begini, Anda masuk ke hotel nih, tiba-tiba kata resepsionis, maaf,
Di sini dilarang membawa buah-buahan berbau tajam dan binatang peliharaan. Ada kejadian, ada orang bawa dua-duanya masuk ke hotel. Dan ada orang yang hanya bawa salah satu. Mana yang kira-kira boleh masuk ke hotel? Tidak dua-duanya. Kata dan itu akan berlaku apabila kedua hal yang disebutkan yang mengikuti kata dan harus dipenuhi. Oh, jadi yang satu aja yang boleh masuk. Betul. Itu berhati-hatilah dalam penggunaan kata dan itu. Itu salah satu hal mengapa kemampuan bahasa sumber memahami unsur tersirat dan sesudah penting. Jadi bahasa sumbernya ya. Jadi kalau ada seringkali kalau dalam bahasa hukum mereka lebih banyak menggunakan dan / atau. Itu untuk mengantisipasi seperti itu. Jadi kalau saya tamu bawa hanya anjing peliharaan nih, binatang peliharaan masuk. Mengapa dilarang? Saya tidak bawa makanan berbau tajam kok. Saya hanya bawa salah satu. Artinya tidak dilarang gitu. Dari bahasa tersiratnya. Ya, artinya meskipun Anda hanya membawa salah satu dari dua hal yang disebutkan, Anda tetap tidak boleh masuk ke hotel tersebut meskipun Anda sudah bayar. Is there anything you want to ask? Is it like your face? Enggak. Looking like that? Okay. Kalau enggak usah. Nanti tambah panjang. Kalau bilang in Jerman beda lagi. Yes, there's a different one. Bagusnya di Jerman kata kerjanya biasa bisa diletakkan di bagian belakang. Betul. Iya. Itu ada nanti. Ada di sini yang disebutkan mengenai Clara, it's been so long for me to change from this screen to another screen. What's happened with that? Mohon sabar Bapak Ibu. Alright. See? Oke. Sekarang kemampuan yang kedua adalah kemampuan bahasa sasarannya. Artinya bahasa yang akan menjadi target pengalih bahasaan. Di sini dituntut kemampuan untuk mengungkapkan kembali pesan dengan padanan kata yang tepat dari bahasa sasaran. Seperti tadi, I smell a rat. Ya, tadi Pak Bin juga nyebutin masalah yang baik. Memang untuk urusan berbahasa, kalau kata orang-orang ahli di bidang penerjemahan, itu ada 3 hal yang mesti dipegang. Tidak berpikir bahwa itu, apakah saya benar mengucapkan ini, apakah saya salah mengucapkan ini, tidak perlu berpikir seperti itu. 3 hal, akurat atau akurasi, on point, concise, tepat sasaran, tadi disebut, atau ringkas, dan commonly used. Artinya kata itu biasa digunakan untuk mengartikan tertentu. Kayak misalnya ada pertanyaan, kamu makan pakai apa? Banyak nih, pakai tangan, pakai sendok. Betul. Tinggal dicari akurasinya. Kira-kira si penanya mau ke akurasian yang mana? Lauknya, alatnya, atau apanya? Jadi menurut saya di saat Anda mengungkapkan sesuatu dalam berbahasa, mohon untuk tidak berpikir am I right, am I wrong, tak perlu. Karena akurasi itu yang lebih diutamakan. Baik, kemudian lagi-lagi juga pemahaman atas pesan yang sesuai. Setelah tahu bahwa pesan yang ingin disampaikan sebuah kalimat I smell a rat itu adalah kecurigaan, maka dicarikan padanan kata di bahasa targetnya atau bahasa sasarannya. Saya curiga, gitu. Bukan saya membaui tikus. Itu pemahaman atas pesan yang sesuai, yang serupa. Dan di sini karena penerjemahan tulis banyak sekali berhubungan dengan punctuation, pengejaan dan tanda baca sangat penting. Semisal ada kalimat begini, I only love you. Itu kata only dikasih koma. I only love you. Penerjemahannya apa? Bedanya dengan I only tanpa koma. Let's not think about that. Really? Kalau I only love you tanpa koma itu memang mencintai kamu seorang. Kalau yang dengan koma apa, Mas? Kata only dalam bahasa Inggris biasanya menerangkan kata sebelumnya. Artinya kalau penempatannya di setelah I, bahasa Indonesianya hanya saya mencintai kamu.
Gitu. Koma itu penegasan. Saya yang bukan Bena, bukan Pamela yang mencintai kamu, saya. Begitu only-nya dipindah ke belakang, I love you only. You-nya, iya. Jadi ngomong ke sini, saya nggak mencintai mereka. Beda. Itu pengejaan dan tanda baca sangat penting. Anyway, let's not talk about that here. I'm not the expert ya. Nah, ini kemampuan ketiga yang mesti dimiliki seseorang yang akan melakukan penerjemahan adalah interlinguistik, memahami perbedaan leksikal. Ini sangat sangat teknis. Sangat sulit untuk dibahas untuk orang-orang yang bukan lulusan bahasa seperti saya. Jadi saya memandangnya ini adalah kemampuan seseorang dalam memahami seperti tadi tanda baca, asal kata, padanannya antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Jadi di sini bahasa sumber dan bahasa sasaran memiliki tingkat yang sama. Kalau kemampuan bahasa Indonesia Anda lebih luas kosakatanya, maka pada saat Anda melakukan penerjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia akan lebih sulit atau lebih mudah? Lebih mudah, karena Anda punya banyak kosakata untuk satu kata bahasa Inggris. Begitu dibalik dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris akan sama terus, akan jauh lebih sulit karena pengembangan kosakata di bahasa Inggris sebagai bahasa sasaran itu sangat sedikit. Jadi memang lebih baik punya kemampuan yang lebih pada bahasa sasaran ketimbang bahasa sumber. Itu artinya begitu bahasa Inggris selalu menjadi bahasa sasaran, upayakan pemahaman leksikal sintaksis ini penting. Kayak tadi disebut oleh Benata, kata kerja dalam bahasa Jerman ditempatkan di belakang. Sementara dalam bahasa Indonesia sama bahasa Inggris hampir mirip ya. Setelah subjek biasanya. Yang berbeda mungkin antara penggunaan adjektif atau something like that. You know it better. Anyway, admit it. Kemudian mengenai pengetahuan budaya. Di sini misalnya penggunaan kata you dalam bahasa Inggris akan sangat banyak kosakatanya dalam bahasa Indonesia. Kamu, Anda, yang mulia, sang, yang dibertuan, dikau, yes, ananda, kanda, something like that. Yes. Nah, satu hal lagi, harus cepat anyway. Another 3 minutes. Kemampuan mengalihkan pesan. Artinya karakteristik dasar Anda untuk bisa mengambil kosakata yang serupa, artinya yang sepadan dengan dari kalimat dalam bahasa bahasa sumber, itu akan menjadi penting. Tadi Pak Bin nyebut masalah penerjemahan kalimat per kalimat. Itu salah satu bentuk metode ya. Salah satu bentuk metode dalam penerjemahan. Ada yang disebut dengan penerjemahan setia, artinya penerjemahannya kata per kata. Biasanya itu digunakan untuk disiplin ilmu hukum, kata per kata. Sementara untuk kalimat per kalimat ada lagi metode lain. Tapi untuk pertemuan kali ini saya membatasi tidak akan membahas itu, saudara-saudara. Nah, yang keenam, itu pemahaman genre ya. Genre ini penting ya. Misalnya genre jurnalistik itu akan berbeda dengan genre hukum. Pada saat Anda membaca teks yang bergenre jurnalistik, maka Anda akan tahu kosakata apa yang sebaiknya digunakan dalam melakukan kegiatan penerjemahan ke bahasa sasaran. Lagi-lagi genre ini penting ya. Alright. Di sini proses penerjemahan berdasarkan buku dasar-dasar penerjemahan umum terdiri dari 4 hal ya. Analisis. Anda mempelajari teks sumber dari bahasa sumber, baik bentuk maupun isinya. Apa bentuk teksnya, apa bentuk kalimatnya, apakah dia sastra yang akan menuntut Anda harus melakukan banyak improvisasi, tapi tanpa meninggalkan makna yang akan disampaikan, kemudian melakukan transfer atau pengalihan. Setelah itu Anda melakukan restructuring. Di sini dari proses transfer ke restructuring Anda bisa meminta bantuan orang lain untuk melihat bahasa yang masih kaku ini sebagaimana yang Anda buat, perubahan, menyesuaikan, menyelaraskan. Di sini di reanalysis adalah satu bentuk feedback, di mana Anda kembali melihat dari bahasa sumbernya dan restrukturisasi penyelarasan bahasa penerjemahan Anda, apakah ada perbedaan makna. Apabila
terjadi perbedaan makna, maka Anda perlu melakukan kembali proses analisis, transfer, restructure, and reanalysis ini. Anyway, saya kira sudah melebihi ya. Lagi-lagi saya berpesan, jadilah Anda. Siapapun Anda, apapun yang Anda lakukan, dimanapun Anda. Anyway, terima kasih banyak. Ini kartu nama saya, bisa dipoto. Ada nomornya di sini. Jangan Bapak Ibu dipoto dulu yuk. Difotonya. Yuk. Terima kasih banyak. And it is now time for the discussion. Ya. Alright. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Semoga tidak bermanfaat. Jadi salah. Itu salah satu langkah yang mana ya yang tidak sesuai dengan penerjemahan. Agak syok saya mendengar. Anyway, yes. Oke Bapak Ibu, sekian. Sekian paparan dari Mas Egas. Jadi ada pertanyaan apa Bapak Ibu? Tadi sebelumnya saya sempat melihat raise hand dari UMIF, Pustaka Bestari SMPN 9 Probolinggo. Wow, junior high school lah. Yes. SMP. Junior high school. So, ini biasanya sama dengan seorang guru atau tidak yang berada di sekolah begini? Mungkin oke. IBS. 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 So what is in the... Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu kasih pertanyaan sebanyak-banyaknya ke Mas Egas. Itu for us to... Lebih baik kita ngobrol, Bu. Ngomongin bena kayak. Woi. Jadi begini. Anyway guys. Yeah. Wah, jadi kalau dirimu sendiri gimana? Kalau melihat ada kegiatan-kegiatan terkait penerjemahan tuh biasanya yang pertama kali masuk ke pemikiran itu apa? Kegiatan penerjemahan. Ciut dulu. Lumayan agak ciut sih. Mas pertanyaan. Mas Egas, saya mau bertanya. Really? Ini kegelisahan pustakawan juga sih. Enggak, kami kan di Biro Humas Luar Negeri itu kan kebetulan tim sekretariat penilaian Japung Pustakawan juga ya Mas ya. Okay. Nah, salah satu butir kegiatan pustakawan itu ada penyaduran lah Mas, penyaduran karya kepustakawanan ya Mas ya. Yeah. Nah, kami sih pernah menemukan kegiatan penyaduran itu layaknya itu seperti penerjemahan aja. Nah, ini makanya butuh pencerahan nih dari Mas Egas. Ini kira-kira kalau kegiatan penyaduran itu tuh apa sih sebenarnya? Kemudian kiat-kiatnya apa sih? Tadi kan dari 13 kemampuan itu salah satunya adalah penggunaan teknologi ya Mas ya. Jadi kan sebenarnya bisa ya kita pakai Google Translate lah atau Yahoo Translate dan sebagainya gitu Mas ya. Nah itu untuk memanfaatkan itu secara optimal tuh gimana Mas? Karena kan kalau misalkan memanfaatkan itu kadang kan cuman ya kita copy di situ terus kemudian hasilnya ya sudah kita pakai itu. Nah kan kalau di kegiatan ilmiah apalagi ini bukti fisik kegiatan penilaian pustakawan itu kan nggak diperbolehkan kan Mas. Nah itu kiat-kiatnya gimana sih Mas untuk memanfaatkan teknologi itu secara optimal tapi tidak plagiat gitu. Itu Mas, terima kasih. Sebentar, saya boleh bertanya nggak penyaduran yang dimaksud di sini itu apa ya? Sebenarnya di sini ada keterangan penyaduran adalah pengubahan yang disesuaikan dengan maksud pihak penggubahnya, termasuk mengganti nama pelaku, tempat, waktu, dan suasana. Artinya ada perubahan di situ untuk penyaduran. Sementara penerjemahan tidak membenarkan itu. Kalau mau disebut seperti itu ya. Kalau memang penyaduran itu sesuai undang-undang, jadi kalau penyadurannya artinya ini pengubahan, ada perubahan nama pelaku, tempat, waktu, dan suasana. Artinya kalau dalam sebuah buku itu disadur oleh seseorang, bisa jadi pesan yang akan tersampaikan akurasinya akan sangat rendah. Dan sebagai bentuk penerjemahan, bisa dibilang itu not allowed ya. Tidak boleh disebut sebagai sebuah penerjemahan. Karena yang namanya dirubah itu artinya sudah tidak lagi padanan yang dicari. Gitu. Apakah itu yang dimaksud dengan penyaduran buku
bertema kepustakawanan? Jadi sebenarnya kalau penyaduran di sini tuh semacam misalkan ada salah satu karya ilmiah terkait kepustakawanan gitu ya Mas ya. Nah itu kita dalam bahasa lain, jadi bukan bahasa Inggris, jadi bukan bahasa Inggris, bukan bahasa sumber, jadi bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lain. Nah kita itu semacam seperti menceritakan kembali tapi melalui tulisan seperti itu. Nah sebagian besar itu kan orang-orang langsung menggunakan Google Translate itu ketuplek. Nah, itu loh Mas. Nah, itu kiat-kiatnya gimana nih caranya? Baik, kalau memang dianggap penyaduran seperti itu, berarti kegiatan penerjemahan bisa dibilang it's okay, fine, boleh. Nah, kalau saya misalnya begini ya. Google Translate-nya itu Mas tuh ada kiat-kiatnya nggak sih? Iya, ini yang saya agak susah. Gimana ngomongnya ya? Karena saya pasti ngomongnya begini. Yang pertama diperkuat itu pengembangan kosakata. Artinya sebanyak mungkin kosakata bahasa sumber atau bahasa sasaran dilakukan. Entah ditulis, entah apa itu. Di Google Translate itu biasanya selagi penulisannya sesuai dengan norma-norma atau manner-manner sebuah bahasa, translasinya akan bagus, akan mirip. Jadi tergantung dari penulisan. Pertama penulisan. Jadi kalau misalnya ada kalimat ini nih, misalnya begini nih, boleh nggak ini saya share ya? Boleh. Gimana caranya ya? Saya bukannya pengen menuntut bahwa harus begini ya, tidak. Tapi mana sih share di sini? Kalau Google mana? Oh, this one. Wah, nice. So clever, huh? Nah, misalnya di sini. Nah, apabila bahasa sumbernya tata bahasanya tidak karuan seperti ini, Google akan memberikan kata-kata yang biasa digunakan untuk kata itu. Gitu. Lagi-lagi yang dituntut adalah kemampuan bahasa sumbernya. Kemampuan bahasa sumber yang tadi tuh, memahami teks, memahami ini pengembangan kosakata, pengalihan pesan, itu biasakanlah melakukan kegiatan itu. Pairing itu penting, 2 orang itu penting dalam melakukan katakanlah penyaduran itu. Jadi tolong boleh gunakan Google, tapi otak manusia itu lebih fleksibel. 2 orang yang memiliki kosakata yang berbeda, kalau digabung, mereka akan banyak. Kayak sini, kemudian kita punya program sekolah pantai. Gitu. Di sini, then we have the beach school program. Dia kata per kata jadinya. Begitu si Google itu melihat bahwa tata bahasa, dia punya record, bahwa punya itu verb, kita itu subjek. Kemudian itu katakanlah auxiliary atau adjective atau adverb. Kemudian sekolah pantai itu objek. Keluarnya begitu. Ya. Beach school program, karena program sekolah pantai dalam bahasa Inggris dibalik. Gitu. Itu sudah ininya begitu. Kalau yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan bahasa sumber, khususnya tata bahasanya, dia akan langsung mengcopy. Google nggak bisa memberi lebih. Jadi begitu input yang penting. Pada saat Anda memasukkan sebuah kalimat ke dalam Google Translate, pastikan itu grammarnya bagus dulu. Bukan bagus, akurat. Ya, begitu akurat lancar. Begitu Anda melihat, wah ini grammarnya kurang bagus nih, ubah dulu bahasa sumbernya. Ya, ini kalau saya pikir dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu lebih mudah ya, karena Anda memahami bahasa Indonesia sebagai bahasa sumber. Nah, kalau begini, kemudian kita punya, then we have the beach school program. Ya, secara bahasa Inggris itu akurat, karena itu benar. Tapi apakah ia mau menggunakan kata ini? Nah, ini commonly used. Ini yang biasa digunakan oleh orang yang melakukan penerjemahan. Kemudian ini, jadi ada SMA dan SMP yang kita berikan materi. Subjeknya mana? Google kebingungan.
Gitu. Ya. Sudah kalimatnya panjang, lebih baik dipotong-potong. Kira-kira dipotongnya di mana? Ada kata jadi yang mengganggu sekali. Iya. Terdapat SMA dan SMP. Kalau kita ganti ya terdapat SMP misalnya ya. Terdapat. Jadi ini kemampuan sumbernya dulu, yang kemampuan bahasa sumbernya. Terdapat SMA yang menerima, misalnya, itu. Nah, mengenai, dia dengan sendirinya berubah. Yoga jadi on, gitu. Gitu. Yang bukan yang benar, yang akurat seperti ini. Begitu. On how to maintain marine health itu lebih enak dibacanya. Orang Inggris pun tahu. Orang yang mengerti bahasa Inggris tahu. Oh, ternyata mereka menerima bahannya soal menjaga kesehatan laut. Sumbernya diganti dulu. Tapi tanpa mengubah pesan yang ingin disampaikan. Nanti akan dengan sendirinya. Bagaimana menjaga kesehatan laut dan ini, melihat kalau ada sampah laut. Kira-kira bagaimana? Ya menjaga laut bersih dari sampah mungkin ya. Bukan pesan yang tersirat, tapi bagaimana mengubah kalimat ini. Menyadari adanya sampah laut. Oke, kita coba ya. Ini kemampuan kosakata. Nggak apa-apa. Menyadari apa? Oke. Oke. Ada yang hilang di situ sebenarnya. Ada keterangan waktu yang belum masuk. Apabila, manakala, dan apabila menyadari ada sampah, misalnya gitu ya, ada sampah laut, misalnya begini, ini yang paling sederhana. Mereka tahu harus berbuat apa, misalnya, gitu. Kita lihat. Berbusa, berbuat apa? Tidak mengubah. Tidak mengubah. When there was marine debris, they knew what to do. Dengan sendirinya berubah. Dan lebih enak dibaca. Anda langsung ngerti, oh iya, padanannya seperti itu. Itu hebatnya Google Translate. Di saat Anda memasukkan input commonly used, jadi yang biasa digunakan sebuah kalimat untuk menerangkan sesuatu, seketika dia akan mengubah sendiri. Gitu. Intinya itu ya Mas, tahu bahasa sumbernya itu yang kita harus akurat dulu ya. Betul. Jadi, ya, kalau Papi nyebutnya yang baik ya. Yang baik, siap. Yang baik dulu saja. Kalau yang akurat tingkatnya sudah sangat tinggi. Jadi begitu Anda tahu bahwa input yang dimasukkan di Google Translate itu adalah tata bahasa yang baik, seketika, coba yang terakhir. Jadi dapat menumbuhkan kalau ini pesan yang mau disampaikan apa nih kalimatnya nih? Kalimat ini. Meningkatkan kesadaran pengelolaan sampah. Betul. Jadi subjeknya di situ dimulai dari kita. Dimulai dari kita agar dapat menumbuhkan kesadaran para generasi muda mengenai pengelolaan sampah harus dimulai dari kita. Kasih tanda baca di situ. Kita lihat. Coba kalau kalimatmu gimana? It's based on your vocabulary, based on your lexical resources. Coba. Maksudnya seperti itu. Bagaimana menuliskannya? Agar dapat menumbuhkan kesadaran para generasi muda. Gitu misalnya ya. Ini yang lebih sederhana.
Terhadap, kita coba pakai. Kita kasih koma di sini. Ya. It must start from us. Jelas pesannya, mulai dari kita dulu. Sama, tidak mengubah pesan yang tadi disebut. Cuman yang tadi amburadul. Betul. Itu yang disebut penguasaan pengejaan dan tata baca. Tata baca apa namanya? Tanda baca. Tata baca. Punctuations ini seperti ini. Aman, Bapak Mela? Terima kasih atas pencerahannya. Oke, ini ada raise hand selanjutnya dari Sebentar, Bapak saya stop share atau dulu. Ibu Yumi. Benar nggak sih? Bapak atau Ibu Yumi, silakan di-unmute. Halo. I think I talk with a ghost, no? Right? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Yumi. Salam kenal sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kawan di SMP 9 Probolinggo. Bapak boleh tanya nggak, Pak? Bapak kalau pustakawan itu sekaligus guru di SMP kah? Hanya pustakawan saja, Pak. Oke, no problem. Iya. Apa masalah? Iya. Yang saya tanyakan ini untuk menjelaskan bahasa untuk apa tuh menerjemahkan bahasa Inggris itu secara mudah itu bagaimana ya, Kak? Menerjemahkan bahasa Inggris secara mudah ya. Terus ya, bagaimana bedanya British sama apa? American sama British secara vokal? Itu saya. Iya. Amerika sama British ya. Iya. Ya, itu aja, Pak. Sudah. Oh iya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Bapak. Iya. Yakin cuma satu Bapak Yumi? Nggak mau nanya yang banyak? Oke. Karena dari dulu saya terkadang kalau ada rekan yang teman-teman adik saya kan di Kementerian Keuangan ya, jadi kadang-kadang membawa teman dari luar itu kita sering kalau menerjemahkan bingung ini American apa British apa Inggris. Ini saya harus gimana ngomongnya? Belum lagi kalau orangnya orang Jawa, Pak, dia jadi Japanese bukan hanya American or British ya. Baik, Pak, itu saja. Baik, terima kasih banyak. Gimana, Bena? Kalau dirimu gimana? Kalau saya secara pribadi, mau itu American atau British, selama saya mengerti artinya dan saya bisa jawab, saya akan jawab. Oh, gitu. Karena American atau British itu biasanya yang saya tahu cuman berubah di aksennya. Sebentar, Bapak, waktu disebut terjemah itu penerjemahan lisan ya? Yang dimaksud terjemah itu penerjemahan lisan ya maksudnya? Kita ngomong langsung ke iya, maaf. Kalau terjemah saja saya berpikirnya penerjemahan tulis. Oke, baik, terima kasih. Iya, benar. Jadi lebih ke aksennya. Lebih ke aksennya ya. Iya sih. Memang begitu, Pak. Bapak pergi mematikan lampu. Oh, silau. Oh, Bapak. Tidak terfoto dengan jelas ya, Pak, karena backlight. Benar. Sekarang lebih jelas, iya. Bisa diulang lagi tuh fotonya, karena beliau mungkin terfoto pada saat backlight. Oh ya baik, saya foto lagi. Ya, senyum dulu Bapak Yumi. 1, 2, 3. Gelap, Bapak. Ruangannya. Iya, baik, Pak. Iya, biasanya memang benar apa yang disebut Bena tadi, kalau terkait penerjemahan lisan itu lebih ke arah aksen, Pak. Tidak ada perbedaan antara katakanlah makna atau arti yang disampaikan oleh orang yang menggunakan aksen Amerika, itu bisa disebut American accent, atau orang yang menggunakan aksen Inggris, British accent. Tapi memang ada beberapa pelafalan yang berbeda, meskipun penulisannya sama. Dan itu kadang bikin pusing ya, senta sama senta. Satu hal yang ada banyak begitu pelafalan
pelafalannya saja yang berbeda, tapi artinya sama. Kalau disuruh membedakan, saya nggak bisa bilang begitu. Saya tidak tahu berapa kali Bapak bertemu dengan orang yang menggunakan bahasa Inggris beraksen Amerika. Dan berapa kali Bapak bertemu dengan orang yang menggunakan aksen bahasa Inggris. Ini kebetulan sekarang di rumah saya, kebetulan di Probolinggo, saya ketemu orang di Probolinggo. Beliaunya ingin main ke Gunung Bromo. Jadi mungkin setelah saya kerja ini, mereka ingin melancong ke sana gitu. Kesulitannya Bapak alami sekarang apa? Tidak mengerti apa yang mereka ucapkan? Sebenarnya alhamdulillah adik saya pribadi yang dari Kementerian Keuangan sudah mahir bahasa Inggris. Cuma saya tidak bisa ngimbangi kadang yes no gitu aja. Iya. Bisa jadi Bapak kebanyakan makan nasi ya sama ubi. Ya? Mas Eges tadi sempat kasih saran sama saya. Kalau gini Bapak Ibu, jadi kalau katanya kalau kita terlalu sering makan nasi, jika kita ingin menggunakan bahasa dalam bahasa Inggris, lidah kita akan nempel di bawah. Benar, tapi kalau kita, karena lengket, tapi kalau kita makan roti dan sejenisnya yang biasa orang luar itu makan, gitu kan, lidah kita tuh akan ke atas-atas gitu. Jadi lidahnya akan ketang gitu. Jadi kita akan memudahkan kita untuk berbicara dalam accent in English, like that. Orang-orang Arab juga jarang tuh makan nasi ya. Iya. Iya kan. Jadi lidah mereka itu selalu bergetar, apalagi yang pakai Coca-Cola gitu. Ya. Nggak, ya lagi-lagi begitu Pak. Saya lebih cenderung pengen mendengar pengalaman Bapak berapa kali mendengar. Kalau bisa dibilang sekarang, saya bisa bilang Bapak akan sangat kesulitan. Karena bisa jadi yang biasa Bapak dengar adalah logat-logat orang berbahasa Inggris setempat. Teman Bapak itu orang Probolinggo misalnya. Aksen yang digunakan oleh teman Bapak aksen Probolinggo. Jadi Bapak terbiasa mendengar ucapan yang berarti akan sesuatu dalam aksen Probolinggo. Jadi kalau menurut saya, mohon Bapak sering-seringlah mendengar aksen di luar Probolinggo atau Jawa. Nah, pertama kali apabila Bapak ingin mendengar, tolong dengarkan orang-orang yang suaranya bertuliskan aksen Amerika. Jadi Bapak bisa membedakan. Tidak bisa saya sebutkan di sini bagaimana aksennya, kecuali Bapak mendengar langsung. Itu luar biasa memang. Jadi mohon, saya tidak bisa bilang Bapak harus melakukan ini dan itu. Tapi seperti yang kata Bena bilang, selagi dia tahu arti yang diucapkan oleh seseorang, meskipun aksennya berbeda, itu yang utama. Pada saat Bapak bilang, bagaimana membedakan Amerika dan British, terus terang saya nggak bisa jawab. Karena saya tidak tahu lagi-lagi pengalaman Bapak mendengar orang-orang yang menggunakan aksen Amerika dan orang-orang yang menggunakan aksen Inggris. Secara umum, biasanya orang Inggris punya tekanan-tekanan yang lebih kental ketimbang orang Amerika. Amerika biasanya lebih ringan. Bahasanya tidak apa ya, gimana ngomongnya. Orang Jawa Medok itu akan berbeda dengan orang Jawa pesisir. Nah, itu aksen yang membedakan. Jadi kalau Bapak sering mendengar orang-orang Jawa pesisir ngomong Inggris, bisa jadi Bapak ngerti orang Amerika ngomong. Saya aja ke Blitar dengan logat di Probolinggo beda. Kalau orang Blitar bilang saya, wah ini kecampuran Madura ini. Ini bukan orang gitu. Blitar lagi. Saya pikir juga gitu, Pak. Saya pikir juga Bapak Madura karena logatnya Madura. Lebih banyak, walaupun saya kelahiran di Blitar. Kelahiran ada di Blitar. Okay. Jadi kalau dalam bahasa Jawa ya Pak ya, ada yang bilang gini, iso jalanan soko kulino. Mungkin saya kurang masukkan kosakata, Pak. Kosakata bahasa Inggris. Betul Pak. Kalau boleh Bapak tolong perbanyak kembangkan kosakata, karena keduanya bahasa sumber dan bahasa sasaran, perbanyak bahasa sasarannya. Artinya kalau sekarang Bapak bahasa sumbernya bahasa Indonesia atau bahasa Jawa malah. Bapak lebih fasih di bahasa Jawa atau bahasa Indonesianya? Jawa kecampuran Madura sedikit. Banyak kosakata yang mana yang Bapak miliki? Lebih banyak Jawa. Lebih banyak Jawa. Nah, kalau begitu Bapak mending Bapak
Halo, Mas Eges. Halo. Oh, sudah ada? Oh, oke. Lebih banyak memiliki kosakata dalam bahasa Jawa, pada saat Bapak melakukan penerjemahan lebih baik tidak melalui bahasa Indonesia. Jadi Bapak langsung cari kamus bahasa Jawa ke bahasa Inggris. Itu akan lebih mudah. Kalau Bapak melakukannya ke bahasa Indonesia, Bapak 2 kali mengartikan. Sama, Pak, sama. Artinya seperti yang Pamela pernah lakukan. Dia akan mencari padanan ke bahasa Indonesianya dulu, baru ke bahasa Inggrisnya. Apabila memungkinkan, lebih baik Bapak mengembangkan kosakatanya langsung dari bahasa Inggris ke bahasa Jawa. Salah satu aturan penerjemahan, bukan aturan ya, kebiasaan penerjemahan, bahasa ibu, bahasa yang paling kuat Bapak miliki, itu akan menjadi bahasa sumber Bapak, bahasa ibu Bapak. Gitu. Saya pikir akan lebih mudah. Jadi begitu juga kalau misalnya Bapak mau belajar ke bahasa lain, tolong translasinya, padanannya itu ke bahasa yang paling kuat dari punya Bapak. Itu kosakata Bapak akan lebih mudah berkembang ketimbang Bapak harus melihat ke bahasa Indonesia dulu, terus ke bahasa Inggris. Itu kalau benar bahasa Jawa Bapak lebih banyak ya, lebih banyak kosakatanya ketimbang bahasa Indonesia. Jadi nggak usah bingung, tapi emang agak susah mencari kamus bahasa Jawa ke bahasa Inggris. Mungkin Bapak nanti akan buat. Iya. Tapi di Google Translate bisa loh jawab ke bahasa Inggris. Like this. Iya, nggak apa-apa. Lebih baik langsung begitu. Di Google Translate ada. Jadi kamus yang Bapak itu benar. Langsung set aja ke bahasa Jawa. Bapak tahu bahasa Jawanya apa, kira-kira ada nggak padanannya dalam bahasa Inggris? Itu akan lebih baik ketimbang Bapak harus mencari padanan bahasa Indonesianya dulu. Dan memang peraturan penerjemahan seperti itu. Nah, gimana? Jawabannya memuaskan Bapak Yumi? Tentu tidak, karena Bapak tidak. Bengong. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih, Pak. Ratna Juwita, sama-sama Bapak. Dari bunga ya. Dari Ratna Juwita. Tips agar pengucapan dalam bahasa Inggris kita lancar. Gimana tuh Mas Eges? Oh my God. Salah satunya tadi ya, saya tidak makan nasi. Sama ini enggak sih? Kalau saya, Sebentar. Kalau saya ya, tips biar bahasa Inggrisnya lancar, pengucapannya. Iya, pengucapan yang lancar itu kayaknya lebih sering dengerin kalau zaman sekarang Netflix ya, film-film yang berbahasa Inggris, terus kita omongin lagi gitu. Jadi sambil dengerin, sambil baca, kan ada teksnya juga kan. Kita bisa kayak gitu-gitu loh. Jadi kita ngikutin. Itu kalau saya. Apa tadi namanya? Interlinguistik, bukan? Shadowing. Oh, shadowing. Artinya parroting kalau bahasa tulisan itu. Jadi Anda mengucapkan kembali apa yang diucapkan orang lain. Sama persis. Nah, ada perbedaan antara pengucapan dengan pelafalan ya. Pengucapan itu kayak ini. Ada tulisan misalnya Nihongo gitu. Itu pengucapan. Tapi Nihongo tulisannya ada G ya. Lafal itu Nihongo. Nah, itu bedanya. Jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana biar bisa mengucapkan, nggak perlu saya kasih tips. Baca aja apa adanya. Pengucapan. Iya sih, juga. Kalau mungkin pelafalan kali ya. Kalau pelafalan seperti itu. Iya, salah satunya kayak seperti yang disebut oleh Bena, shadowing. Shadowing itu lebih baik pairing. Kalau saya lebih baik pairing. Atau ngobrol sama teman yang bahasa Inggris juga. Ya, itu bisa enak tuh. Bisa enak tektokannya gitu. Kalau susah, Anda rekam. Pada saat Anda melakukan shadowing, Anda rekam. Terus Anda dengerin kembali itu. 2 suara harus masuk dalam rekaman itu. Shadowing seperti itu. Nanti lihat suara mana yang mendekati. Itu jadi lafal Anda. Gitu. Begitu. Gimana? Di Google Translate itu ada ucapkan. Oh iya, benar ya. Itu juga berpengaruh banget tuh. Betul. Untuk bisa bikin lafalnya sesuai, coba pada saat mencari padanan kata dalam bahasa Indonesia, sebutkan, misalnya coba
ada sebutkan working. Good. Nah, misalnya gitu. Kedengaran nggak? Bisa di sini tuh. Bisa itu. Sorry. English. Working. Benar nggak working? Jadi dia walking. Gitu. Nah, itu salah satu cara. Jadi Ibu bisa buka Google Translate, terus aktifkan mikrofonnya. Nah, pada saat Ibu mau mencari padanan katanya, coba bisa di-sharing nggak ini? Mana tadi Google? Oh. Nah, seperti ini. Nah, di sini. Jadi biar tahu nih, Ibu mau. Jadi buat orang lain yang bilang tugaskan misalnya begini, cari padanan katanya, bekerja. Ibu langsung mengucapkan di Google Translate ini, bekerja dalam bahasa Inggris apa ya? Work jadi look. Tuh, beda. Jadi ini salah satu cara Anda untuk memastikan lafal Anda itu memang seperti itu. Ada orang yang melontarkan pertanyaan, nanti Ibu ucapkan di depan Google Translate, itu lakukan berulang-ulang sampai otomatis Google Translate akan langsung menerjemahkan kata yang disebutkan sebagai katakanlah ujian. Itu saya sekarang penggunaan teknologi seperti ini untuk melatih pelafalan. Paling mudah kalau menurut saya ini, Bu. Jadi nanti setelah itu Ibu bisa mulai dalam satu kalimat. Jadi nanti ada yang mungkin anak Ibu atau cucu Ibu, nggak mungkin cucu ya, di sini nggak ada. Anak Ibu, saudara atau kasih biarkan mereka ngomong sesuka mereka, terus Ibu ucapkan di depan mikrofonnya Google Translate itu. Itu akan sangat membantu pelafalan Ibu dalam kosakata bahasa Inggris. Semoga membantu ya Ibu Ratna Juwita. Oke. Selain shadowing yang disebut sama Bena ya, tapi rekam. Tolong pada saat melakukan shadowing, rekam, cek kata mana yang sama, lafalnya mana yang tidak. Oke, satu pertanyaan terakhir. Habis ini kita udahan karena kayak terlalu lama ya. Gini, dari Maya Pradipta, Universitas Jember. Saya pustakawan yang ingin mengembangkan diri dengan belajar kepenulisan ilmiah. Kadang-kadang saya menghadapi event itu beda juga nih. Kepenulisan di mana peserta ada beberapa orang profesor, pastinya yang dikutip juga banyak sumber-sumber internasional. Saya juga mencoba mengambil sumber dari jurnal internasional dengan menggunakan Google Translate, kemudian saya parafrase masih merasa insecure, takut salah. Gimana caranya biar pede? Gimana tuh? Kalau ngomong psikologisnya susah loh, karena tipe-tipe orang itu berbeda ya. Dan kebetulan saya tidak ahli bidang psikologi. Jadi, tapi dari pengalaman saya memang istilahnya demam panggung itu luar biasa. Oh, oke. Iya. Saya nggak tahu bagaimana caranya mengatasi demam panggung ini ya. Bagi sebagian orang itu sangat mudah ngomong, ya tinggal hilangkan rasa takut salahnya. Tapi conditions and situations are different between people. Ya. Jadi kalau saya bertanya ini, kalau masalahnya dari kutipan ya, maksudnya kutipannya ini apakah translasinya akan salah atau bagaimana nih? Saya juga dari jurnal saya menggunakan nggak apa-apa, coba Mbak Maya di unmute, coba yuk kita diskusi. Tadi udah disebut mau ditutup soalnya. Ya udah nggak apa-apa, sebentar lagi. Jadi Bu Maya ini udah insecure loh beliau ini. Salah saya luar dong. Biasa loh. Salah saya nih, mana Ibu Maya nih? Yuk Ibu Maya yuk. Millennial generation will not knows about the insecure thing. Oh, oke. But the generations X, Y, Z and Nih, udah. Maaf nih Bu Maya. Yuk Bu Maya. Mana nih? Ibu atau Mbak ya? Maksudnya apakah beliau melakukan translasi jurnal terus ke bahasa targetnya bahasa Indonesia atau ke bahasa Inggris?
Hanya dia Baca seorang yang sasaran. bisa menjawab. Pengutip internasional mencoba mengambil dari jurnal internasional dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Terus insecure-nya hasil terjemahannya. Enggak. Oke. Nah, kalau saya biasanya nih, kalau pakai Google Translate lagi, kayak tadi, setelah melakukan parafrase dalam bahasa Indonesianya, oh ada nih lanjutannya. Ya Allah. Pakai buat kalau, oke. Ini nih, jadi maksudnya kutipan kalimat untuk daftar pustaka. Iya, bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Benar. Kutipan kalimat untuk daftar pustaka. Yang direferensikan gimana? Sama sih makanya, sebentar. Kita balik lagi pertanyaan mengembangkan kan profesor. Ya, jadi kutipan-kutipan untuk yang masuk ke tulisan beliau gitu. Jadi kan itu biasanya kan kalau kita membuat jurnal itu kan ada kutipan-kutipan. Nah, biasanya itu kan kutipan kita masukin ke ini nggak sih, ke daftar pustaka. Gitu kali ya Mbak Maya maksudnya. Terus itu dia ke bahasa Indonesia. Jadi saya mikirnya ada jurnal yang dilihat terus diambil salah satu bagian katanya, ditranslasi ke bahasa Indonesia. Kalau daftar pustaka dia masuk referensi ya? Iya, masuk. Kalau referensi biasanya sudah baku tuh. Iya, begitu Pak. Oh, yang tadi. Oke, berarti pakai Google Translate nggak apa-apa. Jadi untuk setelah Bu Maya melakukan translasi di parafrase dan macam-macam, masukkan ke Google Translate. Nanti hasil dari Google Translate itu apakah pesannya berbeda dengan kutipan? Pesannya ya, jangan dilihat kata-katanya. Kayak tadi pesan yang tadi contoh tadi kayak misalnya agar dapat menumbuhkan gitu. Awalnya jadi menumbuhkan itu pesannya yang dilihat ya, Ibu ya. Betul. Jadi setelah Ibu melakukan translasi dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan pasti itu akan berbeda katanya. Maknanya pun akan berbeda. Ibu masukkan kembali ke Google Translate. Terjemahkan ke bahasa Inggris. Hasil Google Translate itu bandingkan dengan kutipan Ibu. Apabila ternyata pesannya berbeda, Ibu ubah bahasa Indonesianya kayak tadi. Sampai ketemu, bukan yang sama ya, tolong jangan yang sama, tapi yang serupa. Gitu. Apabila Google Translate saja sudah bisa memahami parafrase Ibu, pasti secure. Karena itu akan mudah dipahami oleh orang yang membaca. Jadi yang dikutip pun juga enggak emosi ya, kok ini nerjemahin berbeda gitu, enggak. Biasanya mereka juga akan menggunakan Google Translate ya apabila mereka enggak paham. Itu caranya Bu. Ibu lakukan parafrase dalam bahasa Indonesia, bahasa Indonesia yang sudah jadi, Ibu masukkan ke Google Translate tadi misalnya gitu. Jadi sebentar. Kalau saya saya screen sebentar aja untuk Google ya. Jadi misalnya ada kutipan there is a problem there is a problem in new area of COVID-19 pandemic. And COVID transmission misalnya. Nah, ini terjemahan ininya ya. Oh, harusnya jangan di sini ya, Bu. Nah, kira-kira kalau Ibu punya kata begini, bahasa Indonesianya apa? Misalnya begini. Ada area baru terkait transmisi pandemi COVID-19. Nah, ini ini kok jadi. Nah, apakah sama dengan yang bahasa Inggris tadi? Apakah pesannya berbeda? Nah, kalau beda ganti ininya sampai ketemu pesan yang sama. Itu sudah pasti parafrase karena udah beda bahasa. Nah, ini yang bikin buat saya menjamin bahwa translasi saya tidak berbeda
pesannya terhadap bahasa sumber. Ini seperti ini. Semoga bisa bermanfaat, Bu Maya. Terus lakukan perubahan-perubahan di bagian bahasa Indonesianya sampai bahasa Inggrisnya memiliki pesan yang sama dengan kalimat yang dikutip. Oke, sepertinya Bu Maya sudah mendapatkan pencerahan tuh katanya I see. Kecuali Pak Ivan penggelapan ya. Oh, oke. Makasih banyak, sama-sama. Kemudian stop share. Yes. Gimana nih, ada satu pertanyaan lagi. Habis ini benar-benar terakhir ya. Oke. Apakah Google Translate cukup efektif digunakan untuk mentranslate pada bidang pustaka ini? Yeah. Bukankah bahasa di Google Translate juga masih banyak kosakata yang tidak sesuai dari Bapak Iwas? Betul. Yuswandi, betul Pak. Karena beliau maunya izin tanya ya. Kalau saya tidak mengizinkan, Anda tidak mengizinkan, enggak perlu. Jadi bagaimana, Anda harus jawab dulu. Silakan. Tidak usah dijawab. Baik, silakan Mas Agus, izin dijawab. Mohon izin dijawab. Betul. Kalau ngomongin masalah cukup efektif, beliau menggunakan kata cukup ya. Kalau cukup iya. Kalau karena memang cukup untuk Google Translate itu. Tapi kalau apakah efektif? Nah, itu tidak. Saya bisa jawab begitu. Di sini Bapak menyebutnya cukup efektif. Ya, cukup efektif. Memang begini. Kosakata dalam Google itu sudah luar biasa banyak. Sangat banyak. Tapi yang membuat dia tidak bisa memunculkan kosakata yang sesuai adalah tata bahasa yang jadi inputnya kayak tadi. Yang jadi inputnya itu yang harus diperbaiki. Buat seakurat mungkin sesuai dengan tata bahasa yang ada, pesan yang mau disampaikan apa, itu akan sangat efektif. Bahasa sumbernya lagi-lagi. Begitu Bapak menuliskan kalimat yang katakanlah kalimat percakapan, luar biasa tidak efektif itu Google Translate. Bahasa-bahasa ilmiah biasanya mudah sekali diterjemahkan oleh Google Translate karena mereka punya susunan tata bahasa yang baik. Nah, jadi seperti itu Pak, kalau menurut saya. Sudah begitu banyak kosakata dalam Google itu, luar biasa. Ada fitur di mana apabila seseorang merasa terjemahan ini tidak cocok, dia akan melakukan penggantian di situ. Kosakata yang dia masukkan langsung terekam oleh Google Translate. Belvita. Ada saya dipanggil Belvita. Kayak ini dong. Snack. Emang itu sebagian saham milik saya, Bapak. Kayak kue sarapan. Iya, benar banget, Ibu. Kenapa diperjelas? Ya Allah. Ampun. Itu tandanya bahwa Bena punya kemampuan lebih dalam pelafalan. Karena jarang menggunakan nasi. Atau ubi. Katanya typo, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Udah biasa saya. Ya, Pak Yus, kalau menurut saya cukup efektif. Ya, kalau karena pertanyaan cukup efektif. Seperti itu tadi polanya. Kosakata dalam Google Translate itu udah luar biasa banyak. Hanya mannernya. Input sangat penting. Apa yang Bapak input di kolom bahasa sumber itu akan menentukan hasil translasinya. Jadi lagi-lagi tetap ya kemampuan memahami teks, pengembangan kosakata dari orang untuk bahasa sumber itu number one ya. Maka disebut untuk kompetisi dasar nomor 1. Anyway. Sip. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kayaknya paparan kita, diskusi kita dalam sesi berbagi kali ini tuh panjang banget ya, karena beliau hanya seorang diri. Kayaknya saya harus minta deh sama KPI Accelerate. Kayaknya saya harus minta untuk sesi berbagi saya tunggal deh. Kapan-kapan. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam sesi berbagi kali ini. Jangan lupa untuk isi daftar hadir, karena daftar hadir menentukan sertifikat Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai lupa. Kemudian terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan ke MC. Siap. Terima kasih Mbak Bernavita. Terima kasih Mas Eges. Sharingnya kayak seru banget hari ini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan
di sesi berbagi selanjutnya juga bakal lebih seru lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, di form daftar hadir itu ada kolom untuk ini saran Bapak Ibu sekalian, tema-tema yang sebaiknya kita bahas di sesi berbagi selanjutnya. Nah, nanti itu jadi masukan bagi kami, dan juga nanti bisa Bapak Ibu sekalian ikuti di sesi berbagi selanjutnya. Pengennya Bapak Ibu itu bahas apa sih, kemudian narasumbernya seperti apa sih, mau seperti yang Mas Eges atau yang lebih seru lagi, nanti tolong disampaikan Bapak Ibu sekalian. Ya, baik, mengingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, silakan mengisi daftar hadir yang ada di tautan yang ada di kolom chat, karena sertifikat Bapak Ibu sekalian nanti sesuai dengan nama dan email Bapak Ibu sekalian yang isi di form daftar hadir tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah menunjukkan waktu sudah menunjukkan pukul 11:15, ya, 15 menit, tapi sangat bermanfaat ya Bapak Ibu sekalian. Lebih 15 menit, tapi sangat bermanfaat. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir di sesi berbagi Pustakawan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sampai jumpa di sesi berbagi selanjutnya. Saya Pamela Damayanti undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.